Jadi ya mari kita coba uji gitu ya di kolom komentar kalau kalian pernah mengalami atau teman kalian atau adik kalian, keluarga kalian atau tetangga kalian mengalami razia judi online, di HP-nya ketemu judi online dan kemudian diminta uang 15 juta atau dilakukan penahanan dan sebagainya. Coba sebutkan nama desa, kecamatan dan kabupaten kalian. Selamat malam semuanya. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan cerita atau laporan dari beberapa orang teman terkait situasi atau fenomena yang terjadi di beberapa desa di Jawa Timur. Karena sekarang katanya itu lagi ngetren sekali para aparat atau oknum-oknum aparat melakukan razia terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Jadi ya terkait berita-berita pemberantasan judi online di Indonesia itu kemudian ternyata dimanfaatkan oleh para oknum-oknum di desa untuk melakukan razia dan memeriksa handphone-handphone milik masyarakat di pedesaan. Jadi secara cerita atau polanya ini sekarang sudah mulai terbaca dan mudah sekali untuk kemudian ditebak katanya gitu ya. Jadi menurut salah seorang teman ini itu biasanya akan ada tanda-tanda ada razia itu bisa dicek atau dilihat dari bagaimana situasi desa tersebut seminggu sebelum terjadinya razia. Biasanya katanya akan ada orang asing datang gitu ya, orang yang bukan dari desa tersebut ya, karena biasanya di desa itu kan kita saling kenal gitu ya, meskipun tidak pernah nyapa tapi ya saling tahulah, oh itu anaknya si ini menantunya si itu, ini besannya atau ini saudaranya dan sebagainya gitu ya. Kita saling kenal dan tahu wajah. Nah, kalau dalam tongkrongan atau dalam warung kemudian muncul satu orang asing atau orang di luar desa tersebut dan kemudian tiba-tiba nongkrong di situ, itu biasanya menjadi satu tanda-tanda akan terjadinya razia untuk minggu depan. Jadi kalau misalkan sudah ada orang asing nongkrong gitu ya, terus ya ngamati so asik, nongkrong, ngopi dan sebagainya gitu ya, ya masyarakat sekitar sudah mulai waspada itu. Ini kayaknya mau razia nih setelah ini gitu ya. Dan ya biasanya setelah ada orang asing muncul di warung atau di desa tersebut, setelah itu akan ada razia yang dilakukan setiap hari Jumat. Jadi modusnya ini mereka melakukan razia pada Jumat siang gitu ya. Jadi mereka akan cek HP-HP masyarakat pada hari Jumat siang dan orang-orang yang dianggap di HP-nya ini ada aplikasi judi online atau ada game yang dikategorikan masuk ke dalam game judi online, itu kemudian akan ditangkap dan ditahan gitu ya. Mereka akan ditahan dan kemudian ditanyai kenapa memainkan game judi online seperti ini. Dan setelah itu ya kemakan narasi lah bahwa Indonesia ini sedang memberantas judi online di Indonesia, dan para orang-orang yang menjadi korban atau orang yang di HP-nya itu ada game judi online-nya itu selanjutnya akan diamankan ke kantor setempat. Jadi mereka akan dibawa ke kantor dan pihak keluarga tidak bisa berkomunikasi atau bertemu dengan orang-orang yang sudah dianggap memainkan judi online ini. Lalu selanjutnya pihak keluarga kan normalnya gitu ya, mereka akan mencari cara supaya si anaknya atau saudaranya atau keluarganya ini bisa keluar atau tidak ditahan gitu ya. Makanya kemudian mereka akan cari cara dan kemudian berkomunikasi dengan pihak oknum-oknum tersebut. Dan biasanya setelah itu muncullah angka sebesar 15 juta rupiah untuk menebus orang-orang yang dianggap bermain judi online ini. Dan pembayaran harus dibayar tunai, tidak mau transfer gitu ya, harus tunai atau cash atau di muka gitu, dan kemudian harus dibayar segera gitu. Karena secara modus gitu ya, ini penangkapan dilakukan pada hari Jumat dan sore kemudian ditahan. Karena kenapa dilakukan Jumat dan Jumat sore ditahan? Karena biasanya kantor itu kan Sabtu Minggu itu gak banyak orang masuk, memang hari libur, dan kalaupun ada orang yang berjaga itu cuma beberapa orang saja, sehingga itu bisa dikondisikan dan dikendalikan agar bisa memasukkan orang untuk kemudian pura-pura ditahan.
Dan selama proses penahanan sementara ini, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan nego-nego dengan pihak keluarga, agar pihak keluarga ini bisa membayar sekitar 15 juta rupiah. Memang mereka seolah-olah mau membantu gitu ya, mau membantu untuk menyelesaikan, supaya ini terjadi penyelesaian secara kekeluargaan, supaya ini nggak perlu ditahan atau tidak perlu diproses hukum gitu ya. Padahal aslinya itu adalah pemerasan gitu. Karena ketika mereka menahan Jumat sore, Sabtu Minggu itu libur dan kemudian hanya sedikit orang yang masuk di kantor tersebut gitu ya. Ya itulah bagian dari skenario yang memang dikondisikan gitu. Dan kemudian nanti kepada pihak keluarga ini akan muncul satu narasi atau satu alasan, ini kalau tidak segera dibayar gitu ya 15 juta tersebut, nanti kalau sudah Senin, wah orang-orang sudah masuk kantor semua, dan nanti para korban ini atau para tersangka ini yang memainkan judi online ini, ya nanti mereka akan diproses dan akan masuk ke dalam persidangan gitu ya. Nah, kalau sudah diproses, kalau sudah hari Senin, ini udah nggak ada negosiasi soal uang lagi, mau bayar berapapun udah nggak bisa. Narasinya seperti itu. Sehingga pihak keluarga itu akan mencari segala daya dan upaya untuk bisa mendapatkan uang 15 juta dan menyerahkannya secara tunai agar keluarganya bisa dibebaskan atau keluar. Karena mereka harus berpacu dengan waktu. Kalau ini sampai hari Senin udah nggak bisa keluar lagi. Ceritanya seperti itu gitu ya. Padahal ya aslinya gitu ya, kalau misalkan Senin nggak bayar atau belum ada uang, ya juga kayaknya nggak akan diproses juga. Ya karena kalau sudah banyak orang-orang sudah masuk, ini tidak bisa dikondisikan, kan ya nggak bisa lagi kemudian menahan orang secara sementara tanpa kasus atau masalah yang jelas gitu. Karena ya kalau ceritanya seperti ini, itu cuma buat main-main dan memeras saja. Bagi saya, aplikasi judi online hari ini nampaknya sudah menjadi satu pendapatan baru atau modus pemerasan baru yang dilakukan oleh para oknum-oknum ini kepada masyarakat kecil di pedesaan yang tidak paham soal hukum dan tidak mengerti, buta soal masalah hukum. Dan mereka canggih sekali bagaimana kemudian mematok 15 juta rupiah sebagai sebuah angka yang sangat logis dan mungkin untuk dijangkau oleh kelompok menengah ke bawah sekalipun. Karena kelompok menengah ke bawah itu kan mereka punya sapi, yang satu sapinya bisa 10 juta rupiah gitu ya. Bisa mereka punya motor yang ketika dijual bisa laku 5-7 juta rupiah. Dan kalaupun misalkan ini nggak punya sapi, nggak punya motor, kan masih banyak orang-orang yang punya sapi dan punya motor yang bisa diutangin, atau keluarganya yang bisa diutangin. Sehingga angka 15 juta ini adalah satu angka yang cukup berhasil memeras banyak sekali orang di desa-desa teman-teman saya ini. Saya mendengar sudah ada beberapa kasus gitu ya di sana, dan kemudian ya terjadi pemerasan seperti ini, dan pihak masyarakat tidak berani untuk kemudian melawan gitu ya, tidak berani untuk kemudian membantah, karena ya ini soal oknum gitu ya. Meskipun oknum kan mereka ya punya punya seragam gitu ya, sehingga inilah yang kemudian mungkin membuat masyarakat jadi punya satu masalah sosial di beberapa tahun terakhir ini. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di desa yang lain atau enggak, tapi di beberapa desa di Jawa Timur itu terkonfirmasi, seperti misalkan di daerah Tuban dan Bojonegoro. Jadi ya ini adalah satu masalah yang seharusnya bisa kemudian diselesaikan, karena kasihan gitu, masyarakat di bawah sedang tertekan, daya beli masyarakat sedang lemah, dan kemudian dihajar oleh masalah-masalah atau pemerasan-pemerasan gaya baru yang dilakukan oleh para oknum seperti ini. Saya awalnya ragu untuk menceritakan ini. Saya awalnya ingin menguji dulu apakah benar terjadi seperti ini, atau ini hanya terjadi di desa teman-teman saya ini, atau desa-desa yang dikenal oleh teman-teman. Saya coba mengujinya beberapa waktu lalu di sosial media saya di Facebook gitu ya, dengan cerita yang cukup singkat bahwa terjadi pemerasan kepada rakyat masyarakat yang memainkan aplikasi judi online, diminta 15 juta rupiah dan kemudian setelah itu dilepas. Ya ini sama seperti
seperti tilang palsu lah gitu ya. Ditilang tapi sebenarnya enggak gitu ya. Uangnya nggak masuk kemana-mana kecuali masuk ke kantong oknumnya gitu ya. Saya tidak mau menyalahkan aparat-aparat yang benar, tapi ini masalah oknum yang harus benar-benar diselesaikan dan menjadi perhatian kita semua. Setelah saya mendapatkan beberapa cerita dari komentar-komentar netizen, ternyata banyak sekali orang yang membenarkan dan di desa mereka terjadi situasi yang sama. Bahkan ada orang yang mengaku bahwa keluarganya atau adiknya menjadi salah satu korban dari razia HP atau razia aplikasi judi online ini gitu. Jadi ini sudah dikonfirmasi, dan dalam kesempatan kali ini dalam video di YouTube ini saya ingin menjangkau lebih luas, lebih banyak orang. Apakah kalian juga punya cerita yang sama? Buat kalian yang punya cerita yang sama di desa kalian masing-masing, mari kita bongkar dan selesaikan bersama-sama. Sebutkan nama desa kalian dan kemudian kecamatan atau kotanya, ya itu saja sudah cukup rasanya gitu ya, bahwa di desa, di kecamatan dan di kabupaten tersebut ini ada masalah-masalah razia-razia kepada HP-HP masyarakat dengan tujuan untuk melakukan pemerasan. Jadi ya mari kita coba uji gitu ya di kolom komentar kalau kalian pernah mengalami, atau teman kalian atau adik kalian, keluarga kalian atau tetangga kalian mengalami razia judi online, di HP-nya ketemu judi online dan kemudian diminta uang 15 juta atau dilakukan penahanan dan sebagainya. Coba sebutkan nama desa, kecamatan dan kabupaten kalian agar kita bisa kemudian menguji sudah sejauh mana, sudah serusak apa masalah yang terjadi di pedesaan ini. Karena ini adalah satu masalah yang sangat serius yang seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah atau aparat kita. Karena miris sekali masalah judi online ini di tingkat kementerian ini diamankan, dibiarkan untuk tetap ada, eksis agar bisa diakses oleh masyarakat, sementara masyarakatnya kemudian dijebak, diperas dengan cara-cara yang ilegal seperti ini. Jadi rakyat hanya jadi seperti korban dan sapi perah gitu. Mereka dibiarkan mengakses gitu ya, karena yang membiarkan adalah staf kementerian, dan ketika mereka mengakses aplikasi judi online, mereka kemudianlah yang ditangkap dan kemudian dimintai sejumlah uang sebesar 15 juta rupiah. Ini adalah satu tindakan yang sangat kejam sekali yang seharusnya bisa kita selesaikan, dan semoga dengan video ini bisa menjadi satu perhatian kepada aparat pemerintah kita Republik Indonesia agar bisa menyelesaikan masalah ini. Setidak-tidaknya jangan lagi kemudian memeras masyarakat di pedesaan. Saya tahu masyarakat di desa itu adalah orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang tidak berani untuk melawan oknum-oknum tadi gitu ya. Tapi ya mau sampai kapan kemudian masyarakat kita dijadikan sapi perah seperti ini. Semoga ini menjadi satu pelajaran, semoga ini menjadi satu gerakan yang menyelamatkan banyak orang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.